tim pro masyarakat dengan tema toleransi, saya ingin menampilkan bukti-bukti mengenai data dan berita yang aktual dan faktual dengan kredibilitas tema toleransi. Menurut setara institut, masih banyak yang melakukan tindak intoleransi yang dilakukan oleh aktor negara dengan tindakan diskriminasi sebanyak 23 tindakan dan juga pelanggaran usaha dengan 20 tindakan. Keributan terjadi saat warga Kampung Poncol Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan membubarkan sekelompok pemuda yang diduga tengah melakukan doa rosario di sebuah rumah kontrakan Minggu malam. Warga kesal lantaran teguran untuk tidak berkumpul secara berlebihan di pemukiman tak dihiraukan hingga akhirnya dibubarkan. Ketua RW 02 Marat mengatakan keributan berawal saat Ketua RT bersama sejumlah warga menegur aktivitas para pemuda yang dianggap mengganggu lingkungan sekitar karena suara keras dan sampai larut malam. Buntut pembubaran kegiatan ibadah yang terjadi pada Minggu malam, polisi menangkap lebih dari 1 orang pelaku yang diduga melakukan aksi pengeroyokan. Usai penyelidikan, polisi mendapati adanya korban akibat peristiwa kericuhan. Korban menderita luka akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh warga saat berusaha membubarkan kegiatan ibadah sekelompok pemuda. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Kutip dari judul berita dengan pembubaran ibadah doa rosario yang berada di Tangerang Selatan. Pada kasus ini, pemerintah tidak melakukan tindakan lebih banyak mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, kami membuat podcast ini untuk melihat perspektif lain. Halo teman-teman semua, di sini saya sudah bersama tim pro masyarakat dengan tema toleransi. Saya Cindy Kusumaningrum. Saya Yudhyan Syarulya. Saya Muhammad Faisal Akbar. Dan saya Cecilia Putri. Saya Rama Pagi Melendo. Di sini sudah ada soal yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman saya, yaitu menurut kalian, kenapa pemerintah tidak memperketat undang-undang mengenai aturan toleransi? Dan apa yang harus kita lakukan baik dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah untuk hal ini? Silakan yang ingin memberi pendapat terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ingin memberikan mic ini kepada Nara. Jadi kalau saya sendiri, alasan kenapa hal ini terjadi karena pemerintah kita tuh emang kompeten. Gimana maksud saya kompeten tuh mereka memang kompetennya itu tidak berani untuk membuat peraturan baru gitu. Misalnya kayak kelompok masyarakat atau politik tertentu yang memiliki pandangan yang berbeda sehingga pemerintah itu saat ini berhati-hati agar tidak muncul kontroversi. Tapi menurut saya sendiri, karena tadi kan juga bisa dibilang dengan Nara, kalau katanya itu pemerintah itu kurang konsistensi. Tapi menurut saya sendiri, pemerintah memang sering menegaskan jika mereka itu mendukung toleransi. Tetapi pada buktinya, pemerintah itu kurang memberikan penegasan atau pencegahan terhadap kasus-kasus pelanggaran toleransi. Karena pada buktinya di lapangan itu masih banyak pelanggaran atau kasus-kasus pelanggaran toleransi itu yang ternyata di situ terlibat aparat-aparat pemerintahan, seperti contohnya aparat keamanan. Padahal seharusnya aparat keamanan itu bertugas untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang berulang. Mungkin aku cuma nambahin dari Sil tentang belum kuatnya undang-undang dari pemerintah itu mungkin juga salah satunya dari pihak pemerintah sendiri, mungkin dari aparat oknum aparat juga mungkin menaati aturan itu, jadi belum dikuatkan lagi. Tapi untuk saranku untuk pemerintah sih lebih diketatkan lagi tentang undang-undang toleransi ini, karena juga menyangkut tentang persatuan dan kesatuan negara.
masuk Sangat antar krusial ya. ya, apalagi kita antar umat beragama ini harus sangat penting. Saya pemerintah yang melarang ada undang-undang itu mungkin karena takutnya memicu konflik, tapi seharusnya juga harus diperkuat undang-undangnya itu. Jadi kalau menurut saya seperti ya sama, harus diperketat undang-undangnya, jadi biar lebih ketat lah kondisi kan. Berarti harusnya tuh pemerintah kayak ini nggak sih, pemerintah itu harusnya menegaskan lagi atau memperketat undang-undang itu supaya kaum kaum minoritas itu merasa dengan undang-undang tersebut mereka itu dilindungi dilindungi secara semestinya, dan kaum kaum minoritas itu merasa aman gitu aja di Indonesia dengan keminioritasan mereka. Kalau pendapat aku sebagai tambahan dari yang lain ya, menurut aku pemerintah harus mengadakan program edukasi. Program edukasi ini bisa dimulai dari sejak dini, dari masa kanak-kanak atau mungkin usia balita ya, dari umur 5 atau sampai 10 tahun mengajarkan atau edukasi, karena sebenarnya yang lebih banyak itu dari masyarakat ya yang melakukan tindak intoleransi. Hanya saja ya, karena kurangnya pendidikan dan juga tidak ketatnya pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tersebut, maka banyak masyarakat juga yang melakukan tindakan semena-mena intoleransi seperti itu karena mencontoh dari pemerintah itu sendiri. Menurut pendapat saya adalah seperti itu. Baik, karena sepertinya waktu sudah cukup, pendapat kami dari perspektif masing-masing hanya segini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menjadi wawasan lebih untuk kita semua, menjadi pengetahuan lebih untuk kita semua. Terima kasih. Baik, tadi sekian pendapat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dengan video berikut bisa menambahkan wawasan kalian dengan mengenai toleransi yang berada di Indonesia. Sekian, terima kasih.